ada satu peristiwa yang begitu luar biasa, pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dia menunggu anaknya berpuluh-puluh tahun, maka hadir anaknya. Allah menyampaikan, lakukanlah penyembelihan kepada Ismail alaihissalam. Dia mendapatkan mimpi untuk menyembelih anaknya, untuk Ismail disembelih. Maka Bapak Ibu, itulah yang paling dicintai oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, dilepaskan karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim ingin mencapai albir tadi, puncak pada kebaikan tadi. Sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. La illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Pada pagi hari ini kita masih dititipkan nikmat yang begitu besar, nikmat kehidupan, nikmat untuk melaksanakan kegiatan kita, dan terlebihnya nikmat iman dan Islam. Dengan nikmat itulah kita mampu hadir, terpanggil ke masjid ini melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita berharap di akhirat nanti, di hari yang Allah sampaikan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ada satu hari yang tidak berguna harta pangkat dan jabatan kecuali hati yang bersih yang menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan juga mendapatkan syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita melihat firman Allah pada surah Al-Insyiqaq ayat yang ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaqih. Shadaqallahul azim. Wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju Tuhanmu. Dengan kerja kerasmu itulah kamu menemui Tuhanmu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ada kata kunci yang bisa kita ambil dari ayat ini adalah bekerja keras. Dan kita lihat semua hasil-hasil yang ada dalam kehidupan kita ini tidak diawali dengan berleha-leha, tidak diawali dengan bersantai-santai, tapi semuanya dihasilkan daripada bekerja keras. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, negara kita ini bisa merdeka tidak dilaksanakan perlawanan hanya sehari dua hari, tetapi bertahun-tahun, sehingga hari ini kita bisa menikmati hasil daripada perjuangan daripada pahlawan-pahlawan kita terlebih dahulu, dan mereka melakukan itu dengan penuh perjuangan dan kerja keras. Bapak Ibu, agama ini, agama Islam ini juga harus diisi dengan perjuangan. Untuk melaksanakan subuh ini saja kita harus banyak melewati fase-fase sehingga kita bisa hadir di masjid ini. Kita harus melawan rasa kantuk kita terlebih dahulu. Setelah bangun, banyak lagi ujiannya. Yang hujan, yang kendaraan tidak ada, yang tidak ada mengantarkan, maka kita harus punya daya juang tinggi untuk mencapai sesuatu tersebut. Maka begitu juga Islam. Maka dalam kesempatan ini kami mencoba menyampaikan apa saja yang perlu kita perjuangkan untuk agama Allah ini.
Yang pertama, kita perjuangkan tentang diri kita, yaitu ibadah kita. Tidak ada satupun umat Islam yang akan melewati hisabnya Allah Subhanahu wa taala, melainkan nanti ibadahnya akan dihitung terlebih dahulu. Ibadah salatnya yang akan pertama dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu, salat ini penuh perjuangan. Kalau kita hitung-hitung dengan hitungan akal kita, berapa capeknya kita, lelahnya kita, 5 kali minimal sehari semalam, dan kita habiskan itu puluhan tahun. Maka bagaimana caranya? Memang harus kita bekerja keras, tetapi dari kerja keras itu menghasilkan kenikmatan. Maka dengan nikmat itu kita melaksanakan kegiatan tersebut, melaksanakan apa yang kita lakukan dengan penuh kecintaan. Bapak Ibu, kira-kira kenapa kita sebegitu berjuangnya untuk mencari rezeki? Kita berusaha karena kita ingin yang kita cintai mendapatkan kebahagiaan. Seperti itu kan Bapak Ibu? Kita berusaha setiap harinya agar anak-anak kita merasakan kebahagiaan. Kita bisa memberikan yang terbaik kepada anak-anak kita. Maka begitu juga ketika kita beribadah Bapak Ibu. Setiap hari kita laksanakan, kita paksakan terlebih dahulu, kita usahakan terlebih dahulu, agar apa? Kenikmatannya itu keluar. Maka akan terbalik nanti Bapak Ibu. Orang yang beribadahnya dipaksa dari awal, kemudian dia mendapatkan kenikmatan, dia yang merasa merugi ketika tidak melaksanakan ibadah tersebut. Dia merasa merugi ketika kenikmatan itu tidak dia dapatkan. Maka kita hari ini yang datang ke masjid ini, kenikmatan dalam beribadah itu standarnya masih berbeda-beda. Ada yang dia merasa merugi sekali, dia ketinggalan satu rakaat sholat saja dia merasa merugi sekali. Karena apa? Kenikmatan dalam hatinya melaksanakan ibadah belum melekat. Ketika orang sudah melekat dalam hatinya kecintaan kepada ibadah, sebelum azan dikumandangkan dia sudah melihat jam berapa waktu sholat, jam berapa saya pergi ke masjid, saya harus datang lebih awal ke masjid. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, maka dalam ibadah kita harus bekerja keras, harus benar-benar berjuang, memiliki daya juang tinggi. Kemudian Bapak Ibu, agama kita ini selain daripada diri kita yang menjadi fardu ain kita, maka juga kita harus memberikan kepada orang lain, melayani orang lain, memberikan yang terbaik kepada orang lain. Maka kita lihat Bapak Ibu, apa yang bisa kita puncak tertinggi daripada agama Islam yang disebutkan dalam surah Al-Imran, lan tanalul birru hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan mencapai puncak kebaikan seseorang. Ini Allah sampaikan. Allah berfirman, lan tanalul birru, tidak akan mencapai puncak kebaikan sebelum seseorang itu memberikan yang terbaik daripada apa yang dia cintai. Dari sini kita lihat Bapak Ibu, apa yang paling dicintai oleh manusia? Kira-kira apa yang paling dicintai oleh manusia? Apa Bapak Ibu? Harta. Harta Bapak Ibu. Dengan harta itu orang mau untuk menahan rasa malu. Dengan harta itu dia mau siang malam untuk bekerja. Dengan harta itu dia melakukan apa saja, bahkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang paling dicintai oleh manusia. Maka puncak kebaikannya adalah kita mampu memberikan sesuatu yang paling kita cintai itu untuk pengorbanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang rahmati Allah, maka hari ini kita sudah masuk kepada 5 Zulqa'dah.
maka nanti di 10 Zulhijjah ada satu peristiwa yang begitu luar biasa, pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dia menunggu anaknya berpuluh-puluh tahun, maka hadir anaknya. Allah menyampaikan, lakukanlah penyembelihan kepada Ismail alaihissalam. Dia mendapatkan mimpi untuk menyembelih anaknya, untuk Ismail disembelih. Maka Bapak Ibu, itulah yang paling dicintai oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, dilepaskan karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim ingin mencapai albir tadi, puncak pada kebaikan tadi. Maka Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, maka kita hari ini diuji oleh Allah, kita ini ditantang oleh Allah. Secinta apa kalian kepada harta kalian? Apakah kalian lebih cinta kepada harta kalian atau pada ketaatan kepada saya? Kalau kita taat kepada Allah, Bapak Ibu kaum muslimin yang dirahmati Allah, Allah berikan kepada kita kebahagiaan. Dalam hadis Rasulullah menyampaikan, inna sa'adah kullu sa'adah tulul umri fi ta'atillah. Sesungguhnya kebahagiaan dari seluruh kebahagiaan itu adalah Allah panjangkan umur kita dengan ketaatan kepadanya. Bapak Ibu, kalau umur kita diberikan kepanjangan, diberikan oleh Allah umur yang panjang, dan kita mampu taat di situ, mengisinya dengan ibadah, kesenangan itu begitu luar biasa Bapak Ibu. Maka kita berharap hari ini rezeki yang Allah berikan kepada kita, rezeki yang Allah titipkan kepada kita, mudah-mudahan bisa kita pergunakan untuk taat kepada Allah. Bapak Ibu, urusan dunia kita begitu banyak, urusan dunia kita begitu kita habiskan uang kita untuk urusan dunia, tetapi urusan akhirat kita terkadang kita berpikir baralo tuh saiko hitungannya iko hitungan itu. Tetapi kalau urusan dunia, oh saitunya, oh 2,5-nya, oh 3 jutanya, oh 5 jutanya. Tapi kalau urusan akhirat hitungannya begitu panjang. Maka itu terbalik Bapak Ibu. Kalau kita melaksanakan ketaatan kepada Allah, maka hadir ketenangan kepada kita. Kalau urusan dunia, bisa saja kita karena terpaksa, bisa saja itu hal yang sia-sia. Tapi untuk ketaatan kepada Allah, untuk akhirat kita tidak ada yang sia-sia. Allah balas di dunia ini Bapak Ibu. Luar biasanya untuk kurban ini, ada yang Allah balas langsung di dunia ini. Allah lancarkan urusannya. Alhamdulillah Bapak Ibu, untuk mentahaddatsun nikmah, menceritakan nikmat yang Allah berikan. Orang yang menceritakan bukan untuk riya. Bapak Ibu, banyak sekali saudara-saudara kita yang telah menyampaikan, setelah saya melakukan kurban untuk pertama kalinya, tidak terhitung nikmat yang Allah berikan kepada saya, tidak terhitung nikmat yang sudah Allah limpahkan kepada saya setelah saya melaksanakan kurban. Dalam pandangan hitungan manusia hartanya berkurang, tetapi dengan pandangan Allah, dengan izin Allah, dengan nikmat Allah, nikmatnya bertambah-tambah. Ada yang alhamdulillah, tetapi tidak bisa dijadikan patokan Bapak Ibu, karena Allah mengabulkan doa yang sudah sesuai dengan kebutuhannya, sudah tepat dengan waktunya. Ada yang dia Bapak Ibu, dia ikut berkurban, ada bertahun-tahun dia menunggu anaknya, menunggu kelahirannya, dengan niat tadi Bapak Ibu, dia berkurban karena Allah, dia niatnya ikhlas karena Allah. Allah berikan sesuatu yang dia nanti-nanti. Allah datangkan apa yang ingin dia cintai, anaknya. Luar biasa Bapak Ibu. Ada juga yang ketika dia sakit, dia ikut berkurban, Allah angkat penyakitnya.
Bapak Ibu, itu adalah sebagian daripada nikmat yang Allah berikan setelah kita menginfakkan sesuatu yang kita cintai. Bapak Ibu, agama ini tidak hitungan-hitungan matematika. Kalau hitungan matematika kacau Bapak Ibu. Kita keluarkan 2,5, maka kita akan kembali 2,5. Kita keluarkan 3 juta, kita akan kembali 3 juta. Tapi agama ini tidak seperti itu Bapak Ibu. Allah yarzuqu may yasha. Allah memberikan rezeki kepada yang Dia kehendaki, min haitsu la yahtasib, daripada jalan yang tidak disangka-sangka. Bapak Ibu, berapa kali kita terkejut dengan kekuasaan Allah. Maka dengan pengajian ini kami mengajak kepada kita, kadihun ila rabbik, mari kita bersungguh-sungguh menuju Tuhan kita. Kita berikan dulu yang terbaik kepada Allah. Kita berikan dulu apa yang kita miliki yang terbaik yang bisa kita berikan. Karena kalau sudah kita berikan yang terbaik, maka tidak ada alasannya Allah memberikan yang terbaik. Tidak ada alasannya lagi Allah tidak memberikan yang terbaik kepada kita. Mudah-mudahan Bapak Ibu, kami dan kita semua benar-benar kita belajar, kita benar-benar mau untuk memberikan yang terbaik kepada Allah, bekerja keras, berusaha, berikhtiar dalam agama Islam ini, dan mudah-mudahan Allah datangkan kebahagiaan dalam hati kita, kebahagiaan dunia kita dan kebahagiaan akhirat kita. Jadi Bapak Ibu, mudah-mudahan kami berharap kepada kita semua yang di sini, mari kita coba hitung-hitung kembali. Apakah kita bisa berkurban tahun ini? Karena kurban ini bukan untuk masjid, kurban ini bukan untuk jamaah, kurban ini bukan untuk pengurus, kurban ini bukan untuk masyarakat, kurban ini untuk Allah, kurban ini untuk kerelaan kita untuk mengeluarkan sesuatu yang kita cintai di dunia ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa kita sisihkan, benar-benar kita niatkan untuk bisa berkurban tahun ini. Istajib doa'ana ya Allah, istajib doa'ana ya Allah, istajib doa'ana ya Allah. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.